Setelah menerima usulan untuk mengevaluasi dan mereformasi kepolisian, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mencopot Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seperti apa perkembangan terkini terkait kabar ini? Kabar akan dicopotnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo muncul tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu para tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan selama 3 jam itu, GNB mendorong Presiden untuk mereformasi kepolisian. Hal ini tak lepas dari pendekatan aparat kepolisian. Presiden Prabowo dikabarkan telah mengirimkan surat ke DPR RI terkait pergantian Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Jurnalis Tribun Network mencoba mengonfirmasi hal ini ke DPR, namun tak satupun pimpinan dan anggota DPR RI memberikan respon. Kabar yang beredar di kalangan jurnalis, Istana akan mengumumkan pergantian Kapolri pekan depan. Bahkan Prabowo sudah mengirimkan 2 nama Komjen Polri ke parlemen. Desakan Jenderal Listio Sigit Prabowo mundur atau dicopot dari jabatan Kapolri. Tai sama kau. Kalian sebagai serif disuruh di bawah menteri, terus kau keberatan. Sadar kau tuh digaji rakyat, pelaksana undang-undang, diatur oleh undang-undang. Yang punya negara ini rakyat. Berarti kau mau lawan rakyat. Dari sini bisa dinilai tidak penghabisan. Kau pikir orang nggak berani juga seperti itu? Ingat, rakyat lebih banyak daripada kalian. Salah satunya saya juga siap mati sampai darah penghabisan. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Desakan itu disampaikan oleh pengamat politik Ray Rangkuti pada Jumat 7 Maret. Menurut Ray, Kapolri terlalu banyak terlibat dalam politik praktis. Bahkan Ray menyebut Jenderal Listio Sigit lebih berbakat berpolitik ketimbang mengemban jabatan sebagai aparat penegak hukum. Ray mengaku telah mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kapolri. Namun menurutnya, evaluasi itu akan sulit realisasi karena Kapolri dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ray curiga jabatan Kapolri menjadi salah satu posisi yang dijadikan bahan kompromi Prabowo dan Jokowi. Kecurigaan itu muncul lantaran Jenderal Listio Sigit telah menjabat sebagai Kapolri selama 5 tahun. Baik, terima kasih Pak Ketua Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kapolda dan semua pihak yang hadir dari pihak Polri, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Kapolri, saya anggota baru, saya Mercy Christy Barens dari fraksi PD Perjuangan Dapil Maluku. Saya mau mulai dengan yang pertama tentang reformasi kepolisian. Kemudian menguat isu tentang reformasi kultural. Ketika kita bicara tentang reformasi dari tubuh kepolisian, artinya ada something wrong di dalam institusi kepolisian, sehingga butuh direformasi. Reformasi artinya perubahan secara fundamental, perubahan secara strategik, dan perubahan secara mendasar. Sistemik, sistematis, dan terstruktur. Yang akan direformis, kami berharap dapat diukur, karena ini bahasa kultural, ini jangan kita ada di wilayah abu-abu. Kata kultural atau budaya di internal kepolisian mengatur sistem nilai, tata nilai, aturan, norma. Ini harus diabstraksi turun sampai ke bawah sehingga ada indikator dan alat ukur yang clear, memastikan bahwa reformasi sistem nilai ini berjalan. Mengatur tentang sistem tindakan. Pak Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa ada banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang melibatkan oknum-oknum aparat kepolisian. Saya minta maaf. Kasus pemerkosaan seksual yang baru terjadi di akhir tahun kemarin di Masohi, di Maluku Tengah. Kami mohon ditindak tegas, karena bukan saja mungkin yang terjadi di Masohi, bahkan di wilayah-wilayah lain yang ada di bumi Indonesia Raya ini. Termasuk kasus-kasus pembalakan liar, Pak Kapolri. Kasus-kasus pembalakan liar selama saya ada di Komisi 7 10 tahun lamanya, banyak kayu-kayu ilegal yang keluar dari Maluku bisa kelolosan, padahal ada Satpol Air. Kita berkoordinasi dengan Gakum LHK, akhirnya kapal bisa dipantau, begitu GPS-nya hilang muncul lagi, kemudian dipantau dan bisa ditahan di pelabuhan Jawa Timur. Sehingga kami berharap dari sistem tindakan ini harus direformasi juga secara tegas, secara internal. Tolong Kapolda Maluku, maaf Pak Kapolda Maluku mana? Kapolda Maluku, ya bisa diatensi ya yang sampaikan Bu Mercy ya. Yang terakhir ini berkaitan
berkaitan dengan kasus-kasus secara menyeluruh yang terjadi selama tahun 2025 khusus di tingkat daerah Maluku. Total kasus 4.544 kasus yang dirilis oleh kepolisian. Terbanyak adalah kasus korupsi, Pak. Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di PTS kan, tidak di SP 3 kan. Kami berharap ini ditindak tegas karena ini berkaitan dengan kasus korupsi APBD baik provinsi, kabupaten, kota, kasus korupsi dana BOS, kasus korupsi dana desa. Dan ini angkanya cukup fatal. 46 kasus yang keluar dari Maluku secara keseluruhan. Khusus untuk kasus konflik sosial yang ada di Maluku, total selama tahun 2024 185 kasus dan di tahun 2025 kemarin 90 kasus, Pak. Tapi yang lucunya kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana? Dan seterusnya. Kami sudah kenyang, Pak, dengan kasus-kasus kekerasan. Rumah dibakar, ladang dibakar, orang meninggal, harta benda habis dan seterusnya. Dan terus menerus berulang-ulang tak henti-hentinya. Dan kami berharap penegakan hukum harus tegas, Pak. Kasus yang terjadi di Maluku bukan kasus Islam dan Kristen. Saya tegaskan sekali lagi. Bukan kasus Muslim dan Kristen. Kasus yang berkaitan dengan batas tanah ditarik ke urusan agama. Kasus yang berurusan dengan urusan sumber daya alam ditarik ke urusan agama. Oleh sebab itu kami minta dengan tegas untuk kepolisian memastikan kasus-kasus ini bisa ditangani mulai dari pencegahan. Tidak saja setelah kejadian baru penanganan. Kita bayar harga sangat mahal, Pak. Dan yang berikut adalah urusan yang tadi disampaikan oleh Ibu Widya. Benar sekali. Kasus penetapan PPO dan PPA. Saya tadi cukup sedih, Pak. Laporan dari Bapak sangat berbasis continental base. Padahal TPPO maritim amat sangat banyak. Bulan-bulan kemarin saya termasuk dengan para relawan memulangkan anak buah kapal yang dilempar dari atas kapal berbendera asing atau berbendera Indonesia di perairan Laut Arafura. WPP 718. Sebagian besar. Berapa total kapal yang ada di daerah WPP 718? Lebih dari 3.200 kapal, Pak. Belum terhitung yang tidak terdaftar. Mereka dibuang seenaknya seperti itu. Banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Kita urus, kita bawa pulang ke Medan. Kawan-kawan se-Indonesia di sini menjalani tempat kebenaran disampaikan tanpa kedok, fakta diungkap berani-berani dan suara rakyat didengar jernih. Hari ini kita bahas berita yang tiba-tiba menguncang seluruh lembaga negara, kasusnya Korps Bayangkara. Berita yang membuat publik terkejut, membuat kalangan kepolisian bingung. Bahkan Kapolri Jenderal Listoyo Sigit Prabowo disebut-sebut kaget dan panik. Apa yang terjadi? Kabar menyebar cepat. Presiden Prabowo Subianto memberi kejutan besar rencana pencopotan pimpinan Polri tiba-tiba muncul, padahal belum ada informasi resmi yang jelas sampai saat itu. Mari kita bedah satu persatu, jangan terburu-buru, jangan percaya begitu saja tanpa bukti. Kita lihat fakta, kronologi, dan reaksi semua pihak secara lengkap. Video ini dirilis 21 Mei 2026 oleh Menyala News, langsung mendapat perhatian besar. 14.596 penayangan dalam waktu singkat, ratusan komentar. Judul mencerminkan ketegangan isu perubahan pucuk pimpinan Polri muncul tiba-tiba tanpa sinyal yang jelas sebelumnya. Listio Sigit yang menjabat ke Polri sejak 2021 dianggap sudah lama memimpin, kini mendadak dihadapkan kabar pelengseran yang belum ada kejelasan sumbernya. Kapan persisnya kabar ini belum bermula? Mari kita telusuri langkah demi langkah agar tidak terseret dalam berita bohong. Awal Mei 2026 memulia berhembus. Desas-desus di kalangan penjabat tinggi Presiden Prabowo mungkin akan melakukan perombakan besar di tubuh kepolisian. Namun saat itu tidak ada satupun dokumen resmi yang terlihat. Istana maupun DPR masih membantah tegas. Kemudian tiba-tiba seluruh video ini tayangan muncul informasi tak bernama surat presiden surprise terkait pergantian Kapolri sudah disiapkan, bahkan diklaim
sudah dikirim ke DPR. Namun saat ditanya kedua komisi DPR, Habibur Rahman, tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri, ujarnya tegas di awal. Inilah yang membuat suasana di kaca berita datang lebih dulu sebelum bukti. Listio Sigit sendiri mengaku belum menerima arahan resmi, namun desas-desus terus membesar sampai membuatnya terlihat kaget dan bingung bagaimana menanggapinya. Poin penting, isu serupa sebenarnya pernah muncul sekitar setahun lalu, tapi terbukti tidak benar. Kali ini suasananya terasa lebih serius karena dibarengi ketenangan hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung yang memanas. Kenapa disebut kaget dan panik? Mari kita pahami posisi beliau. Sebagai Kapolri yang sudah menjabat cukup lama, Jenderal Listio Sigit Prabowo tentu punya rutinitas dan rencana kerja. Namun agar kabar pelengseran ini datang tanpa peringatan, tanpa komunikasi resmi dan istana maupun presiden secara langsung. Ketika ditanya wartawan, beliau hanya menjawab tenang namun terasa berat. Itu kan hak prerogatif presiden. Jadi buat kita prajurit ataupun dilaksanakan, kita menunggu saja. Di balik jawaban disiplin itu tersirat kebingungan dan tidak tahu apakah ini benar, kapan terjadi, dan siapa penggantinya. Belum ada info rinci di tangan Kapolri sendiri, padahal berita sudah menyebar luas ke seluruh Indonesia. Inilah yang membuat situasi jadi sulit. Satu sisi harus tetap memimpin Polri dengan stabil, sisi lain harus menghadapi kabar masa depan yang belum jelas. Analisis kita panik dalam judul video lebih menggambarkan kekalutan situasi, bukan kekuatan pribadi. Sikap menunggu adalah sikap profesional prajurit, namun ketiadaan informasi resmi membuat suasana di lingkungan Polri menjadi tegang. Teman-teman, jangan lihat permukaannya saja. Ada alasan kuat tak kenapa wacana ini muncul kembali dengan keras. Ada konflik yang sudah lama berlangsung antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam beberapa kasus hukum besar. Sengketa bukti penyidikan, beda pandangan dalam penanganan kasus korupsi, hingga ketegangan soal status penjabat tinggi penegak hukum membuat hubungan kedua lembaga ini renggang. Presiden Prabowo dinilai ingin memutus simpul ini dengan perubahan kepemimpinan agar tidak terganggu stabilitas negara. Namun belum ada bukti resmi bahwa keputusan ini sudah final. Mensesnek Prasetyo Hadiah bahkan menegaskan ia hanya isu, tidak ada surprise apapun. Ada tarik-menarik pernyataan antara pihak yang menyatakan tahu dan pihak membantah. Mari kita rangkum semua pernyataan yang ada sejauh ini agar kita punya gambaran utuh. Kapolri Listio Sigit menganggap ini hak prerogatif presiden, siap menerima keputusan apapun, namun belum ada mendapat informasi resmi menegaskan kinerja Polri tidak terganggu. Komisi DPR dan pimpinan DPR berulang kali menyatakan belum menerima surat presiden, meminta masyarakat tenang dan tidak mudah percaya berita belum jelas. Istana Negara Mensesnek menegaskan kabar ini masih sebatas isu, tidak ada dokumen resmi terkirim. Pakar dan pengamat menilai wajar jika muncul wacana regenerasi pimpinan, namun perubahan
mendadak butuh landasan jelas agar tidak mengganggu keamanan nasional. Reaksi netizen dan penonton video ini langsung memicu ribuan komentar. Ada yang curiga ada permainan politik, ada yang mendukung perubahan demi perubahan Polri, ada yang khawatir ketidakpastian ini merusak citra Bhayangkara. Mari kita beda fakta, visi masih misteri. Fakta isu pergantian Kapolri memang beredar luar dan membuat heboh. Listio Sigit mengaku belum mendapat info resmi hubungan Polri dan Kejagung sedang tegang. Masih tanya apakah benar surat keputusan sudah ada, siapa nama calon pengganti, kapan jika benar akan diumumkan, apakah ini langkah strategis atau sekedar desus politik. Sebagai kreator berita yang bertanggung jawab, saya tegaskan kita tidak boleh menyimpulkan hal ini sebagai fakta mutlak sebelum ada pernyataan resmi dari presiden atau lembaga berwenang. Video ini menyajikan kejadian yang sedang terjadi, bukan membenarkan satu pihak saja. Demikianlah pembahasan mendalam kita tentang kejutan yang menguncang Polri. Kenapa Listio Sigit kaget? Kenapa belum ada informasi jelas? Dan apa akar masalahnya? Ingat kawan-kawan, situasi ini menunjukkan beberapa pentingnya kejelasan informasi dan perintah. Kabar yang melayang-layang hanya akan menimbulkan kegaduhan. Kita pantau terus setiap perkembangan. Jangan mudah percaya kabar burung, tapi jangan juga menutup mata terhadap tanda-tanda perubahan penting. Tetapi setiap menyalam kita akan sampaikan update terbaru begitu ada pengumuman resmi. Jangan lupa like, bagikan agar orang lain juga paham fakta sebenarnya, dan berikan pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di laporan berikutnya. Kabar mengejut menguncang korps Bhayangkara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut kaget, bingung saat muncul isu pencopotan mendadak dari Presiden Prabowo Subianto, padahal belum ada informasi yang jelas. Di video ini kita beda kronologi lengkap, konflik tersembunyi, pernyataan resmi Istana DPR, hingga sikap tegas Kapolri. Tulis pendapat, apakah menurutmu ia benar kejutan atau sekedar isu politik? Prabowo Subianto Kapolri, berita terkini menyala news Indonesia Fakta. Ingin saya buat sampai di sini penjelasan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.